Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ibad. Saya dari Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode integral Simpson yang merupakan materi dari mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode integral Simpson. Dari gambar kurva ini, saya akan menjelaskan. Metode integral Simpson merupakan pengembangan metode integral trapezoida. Hanya saja, daerah pembaginya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya, seperti terlihat pada gambar ini ya. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Jika kalian bisa lihat di sini trapesiumnya ada dua, seperti itu ya. Kemudian dari kurva ini, perhatikan kurva tersebut. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung sebagai berikut. Seperti ini. Kurva tadi ini itu jika ingin mengetahui luas daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung dengan perhitungan seperti ini. Jadi di sini L luasnya sama dengan H. H ini merupakan selisih antara X atas X dan juga X lainnya. Jadi seperti itu ya. Tapi bila disingkat, di sini itu ada jumlah fungsi atau fx itu ada yang berupa nilai ganjil dan ada yang berupa nilai genap. Nanti di praktek akan saya jelaskan yang mana yang ganjil dan yang mana yang genap. Nanti bila ditulis nanti ya bisa ditulis seperti ini, luas H/3 buka kurung F0. F0 ini F yang pertama, F0 nya ditambah 4 kali jumlah dari Fx atau Fi dari yang ganjil ditambah dengan 2 jumlah dari Fi yang genap, kemudian ditambah dengan fungsi atau Fx yang terakhir. Seperti itu ya. Itu ya. Ini algoritmanya integral Simpson. Yang pertama, definisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Kemudian, yang ketiga, tentukan jumlah pembagi atau N. Nanti kita luas daerahnya akan kita bagi menjadi berapa gitu. Kemudian, hitunglah H. H ini yang tadi selisihnya dengan cara B, batas bawah dikurangi A atau batas atas, kemudian dibagi N, jumlah yang akan dibagi, maksudnya daerah kita mau dibagi menjadi berapa, itu sebagai pembaginya. Kemudian setelah semua data yang kita butuhkan sudah siap, maka kita tinggal hitung L atau luasnya berapa, nanti hasilnya itu berapa. Seperti itu. Untuk praktikumnya kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan Microsoft Excel ya, seperti biasa teman-teman lakukan. Yang kedua kita akan menggunakan MATLAB untuk membuktikan apakah hasil dari Microsoft Excel tersebut benar atau salah.
Jadi kita akan membandingkan jawaban dari dua cara tersebut. Baiklah, kita sekarang menuju praktikumnya ya. Di sini saya sudah mempunyai persamaan seperti ini ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Itu sebagai persamaan kita. Kemudian saya mengambil sebuah batas. Jadi batas atas dan batas bawah. Batas atasnya saya memilih 3 dan batas bawahnya saya memilih 0. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita inginkan n itu berapa? Tadi saya jelaskan n merupakan nilai dari daerah yang kita bagi. Jadi kita mau membagi daerah itu menjadi berapa gitu loh. Di sini saya mau membaginya menjadi 8 pembagian gitu ya. Kemudian setelah n kita temukan, maka langkah kita adalah menentukan h. Bagaimana rumusnya? Seperti yang saya lihatkan tadi, rumusnya adalah batas atas, kita kurangi dulu ya. Kita kurangi batas atasnya, kita tambah dengan batas bawah, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan n. Setelah itu kita enter, maka nilai h adalah 0,375. Jadi seperti ini. Jika semua nilai ini yang sudah kita ketahui, maka kita akan memasukkan ke persamaannya. Jadi saya tulis x-nya dan ini fx-nya. Seperti ini ya. Untuk x-nya di sini untuk pertama kali saya akan memasukkan batas bawahnya. Ini ya. Kemudian kita tambahkan untuk fungsi pertama ini, kita tambahkan dengan nilai h yang kita dapatkan tadi. Kita klik h. Jangan lupa di sini kita akan menambahkan nilai h-nya saja. Jadi agar tidak bergeser nilainya, kita tekan F4. Akan ada tanda dolar seperti ini ya, mengapit dari hurufnya. Kemudian kita enter dan kita tinggal drag ke bawah sampai angka 3. Kenapa? Karena batas atas saya yaitu 3. Jadi saya cukup sampai 3 saja. Seperti itu. Kemudian kita tentukan fx-nya. Jadi kita tentukan fx-nya berapa? Kita menyesuaikan dengan persamaannya ya. Jadi x dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 1. Kita tinggal enter. Nah, hasilnya seperti ini dan kita tinggal drag saja ke bawah. Maka akan muncul seperti ini hasilnya. Kemudian setelah fx-nya kita cari, maka kita bisa langsung menentukan berapa luas yang akan kita dapatkan dari daerah yang kita bagi menjadi 8 tadi ya. Jadi luas seperti tadi. Rumusnya yang saya perlihatkan tadi yaitu H dibagi dengan 3, kemudian kita tutup nilai fx f0 fx yang bernilai 0 itu ya. Kemudian kita tambah 4 kali bilangan ganjil seperti rumus yang tadi ya. Jadi kita memakai rumus singkatnya saja. Jadi tinggal kita kalikan 4 kalinya nilai fx ganjil dan 2 kalinya nilai fx genap. Seperti itu ya.
kemudian saya beri kurung lagi. Bedakannya apa saja nilai fx yang ganjil dan genap itu? Kita bisa lihat di sini, ini merupakan nilai fx yang ganjil. Kita pilih, kemudian kita tambahkan dengan ini yang merupakan ganjil, kemudian kita tambahkan lagi dengan ini yang merupakan ganjil, dan kita tambahkan lagi dengan fx yang ini. Untuk kita tutup, kemudian kita tambahkan lagi dengan 2 kali fungsi yang genap. Jadi apa saja fungsi genap tersebut? Ini kita pilih. Di sini yang belum, di sini yang fungsi genap ialah yang bagian ini. Kemudian kita tambahkan dengan yang 1,5. Kemudian kita tambahkan lagi dengan seperti itu. Kemudian kita tutup kurung dan kita tambahkan dengan F yang terakhir ini. Kemudian kita tutup namanya. Kemudian kita tinggal enter. Maka dari perhitungan kita tadi mengikuti rumus dari metode integral Simpson, maka hasilnya luas dari daerah tersebut adalah 12. Untuk pembuktiannya kita akan menggunakan MATLAB. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuktikan hasil perhitungan saya yang tadi yang menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini saya akan menggunakan MATLAB yang ada di handphone. Jadi MATLAB di handphone ini sama seperti MATLAB yang ada di laptop atau komputer. Jadi penggunaannya sama dan fiturnya sama. Jadi kita bisa mengecek apakah hasil perhitungan kita benar atau tidak di MATLAB. Jadi kita akan membuka aplikasi MATLAB-nya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi MATLAB ini kita akan tuliskan dulu deskripsi dari perhitungan yang akan kita tentukan. Jadi contohnya seperti ini, Y sama dengan X seperti ini. Kemudian kita tulis persamaannya X, karena kalian sudah tahu ya persamaan yang pertama saya yaitu X akar pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 1. Jangan lupa kalau di pemrograman kita harus mengakhirinya dengan titik koma seperti ini. Maka kita akan disuruh memasukkan batas dari luas yang akan kita tentukan. Jadi saya akan tulis luas. Di sini karena saya menggunakan metode integral Simpson, maka saya akan menggunakan quote. Ini seperti ini ya. Kemudian kita masukkan Y dan kita masukkan batas atasnya, batas bawah kita masukkan batas bawahnya, kemudian kita masukkan batas yang atasnya. Karena batas atas saya yang tadi 3, maka saya akan masukkan 3 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Maka kita bisa mengetahui apakah hasil dari perhitungan kita di Microsoft Excel dengan di MATLAB ini sama atau tidak. Maka jika kita lihat di sini luasnya sama dengan 12 dan di Microsoft Excel juga luasnya sama dengan 12. Jadi perhitungan kita di Microsoft Excel ini benar. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Jadi cukup sekian aja tutorial dari saya. Semoga video tutor ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami supaya kami bisa memberikan video-video tutorial yang bisa teman-teman pelajari di rumah. Jadi tetap stay tune di channel kami.